Shalom, di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen darah. Oke baik, yang pertama sebelum kita masuk ke materi, baiklah terlebih dahulu kita mengetahui tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, di dalam struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, kita akan mempelajari 3 pokok, yaitu komposisi darah dan golongan darah, yang kedua, alat-alat peredaran darah, dan yang ketiga, jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Namun di video kali ini, kita hanya membahas tentang komposisi darah dan golongan darah. Nah, di dalam komposisi darah dan golongan darah, kita akan membahas 2 pokok, yaitu komponen penyusun darah dan yang kedua, golongan darah. Nah, sebelum kita masuk ke komponen penyusun darah, baiklah terlebih dahulu kita mengetahui apa itu darah. Darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh bagian-bagian tubuh dan akan kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses atau untuk dipompa lagi lalu diedarkan lagi ke seluruh bagian tubuh. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu darah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi darah. Fungsi darah itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindari kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Dan yang terakhir, fungsi darah itu untuk mengedarkan air ke seluruh tubuh. Sekarang kita akan membahas tentang komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah itu yang pertama ada darah. Darah itu terbagi atas 2, yaitu ada plasma darah dan ada sel-sel darah, di mana sel-sel darah itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, dari sini kita akan membahas satu-satu tentang apa itu plasma darah, apa itu sel darah merah, apa itu sel darah putih, dan apa itu keping darah. Nah, plasma darah. Plasma darah itu berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah. Yang kedua, tersusun dari 91,5% dan 8,5% zat-zat terlarut. Yang ketiga, berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Dan yang keempat, kandungan plasma darah. Kandungan plasma darah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Yang kedua, protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Yang ketiga, enzim, antibodi, hormon, urea, asam urat. Dan yang keempat, sari makanan dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak, asam amino, kolesterol, dan sebagainya. Sekarang tentang sel darah merah atau eritrosit, yaitu
berbentuk diskus atau cakram, yang kedua tidak berinti, yang ketiga diameternya yaitu 0,008 meter, dan yang keempat mengandung hemoglobin, yang kelima umur sel darah merah sekitar 120 hari, dan yang terakhir karena tidak dapat bereproduksi sendiri, sel darah merah harus diganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sel darah putih atau leukosit, yaitu yang pertama berbentuk variasi, yang kedua mempunyai inti sel bulat atau cekung, yang ketiga geraknya seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler, yang keempat plasma leukosit mengandung butiran-butiran atau granula, dan yang kelima tipe-tipe leukosit. Tipe-tipe leukosit itu terbagi atas 5 bagian, yaitu ada neutrofil, monosit, basofil, limfosit, dan eosinofil. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri keping darah atau trombosit, yaitu yang pertama berukuran lebih kecil daripada eritrosit atau sel darah merah maupun leukosit atau sel darah putih, dan tidak berinti. Yang kedua, dalam setiap milimeter kuadrat terdapat 200.000 sampai 400.000 trombosit. Yang ketiga, dibentuk pada sel megakariosit sumsum tulang. Yang keempat, mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Dan yang kelima, berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, yang kedua, golongan darah. Golongan darah menurut Landsteiner terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang terbentuknya golongan-golongan darah tersebut. Pembentukan golongan darah A. Apabila eritrosis atau sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutin B atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Pembentukan golongan darah B. Apabila eritrosis atau sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A atau inti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Pembentukan golongan darah AB. Apabila eritrosis atau sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Pembentukan golongan darah O. Apabila eritrosis seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darah mengandung agglutinin A dan agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah O. Demikian video penjelasan saya. Shalom.